kita pasti diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama istiqomah insyaallah belajar Al-Quran. Semoga dengan istiqomah yang Allah berikan ini menjadikan keimanan kita menjadi semakin baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan semangat perjuangan beliaulah hingga pada hari ini kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Alhamdulillah. Sahabat Qur'an dimanapun sahabat berada, alhamdulillah jumpa lagi kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bedah surah yang tentu yang kita bedah yaitu hukum-hukum tajwidnya, yaitu surah Al-Ikhlas. Dan yang sudah bergabung alhamdulillah sudah 42 peserta yang sudah masuk, insya Allah. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada malam hari ini, maka alangkah lebih baiknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah dan mendapat kemudahan tentunya dalam memahami materi-materi pada malam hari ini, insyaallah. Ilahi wa ala kulli salih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca doa dan niat masing-masing dari rumah atau dari manapun tempat sahabat berada. Semoga yang kita niatkan ini benar-benar lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat semua. Masya Allah, sudah ada 56 orang yang berhadir. Sahabat Qur'an, dimanapun sahabat berada, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah. Baik. Untuk menyingkat waktu tentunya, dan insya Allah kita juga tidak akan terlalu bertele-tele karena surah Al-Ikhlas tidak juga begitu panjang surahnya. Namun malam hari ini agar semuanya berjalan dengan baik dan dengan mudah tentunya dipahami, kita juga akan ada sesi-sesi seperti biasanya, di mana setelah kita coba bahas, kita bedah hukum-hukum tajwidnya, kita akan coba dari beberapa sahabat nanti akan dapat kesempatan untuk mencoba tentunya, insya Allah. Baik, sama-sama kita mulai. Boleh sahabat di rumah membuka mushafnya masing-masing, dan jika ada menyediakan alat tulis silahkan dipersiapkan pula, insya Allah.
Oke, atau dilihat di layar masing-masing juga bisa. Kita juga menampilkan. Kita baca sama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Itu sebagai pembuka pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bahas satu demi satu ayat yang akan nanti kita bedah hukum-hukum tajwidnya insya Allah. Baik, mohon maaf jika mungkin tatapan saya tidak fokus kepada kamera. Saya melihat di monitor saya juga insya Allah, sahabat semua, agar lebih enak untuk menerangkannya. Baik. Yang pertama, bahwa surah Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat. Nah, dan masing-masing ayatnya kita lihat pada akhir ayat itu ditutup dengan qalqalah atau diwakafkan dengan qalqalah. Nah, kita akan bahas yang terlebih dahulu ayat pertama. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Kita baca sama-sama. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, pada ayat pertama kita coba melihat di mana sering terjadi kesalahan terlebih dahulu. Nah, kesalahan yang umumnya terjadi ketika melafalkan surah Al-Ikhlas yaitu pada huruf pertama barangkali itu dari kita seringkali keliru antara huruf qaf dan huruf kaf. Nah, kalau kita lihat kembali di huruf pertama yaitu huruf qaf, yang mana huruf qaf itu makhrajnya terletak pada pangkal lidah ke arah langit-langit atas. Langit-langit atasnya lebih atas sedikit daripada huruf kaf. Maka cara membacanya ko, ti, u, ko, ti, u. Nah, kesalahannya yaitu ketika memulainya dari huruf kaf yang mestinya kulhu dibaca kulhu. Yang harusnya kulhu dibaca kulhu. Nah, itu sebuah kekeliruan yang tentunya pasti merubah daripada makna. Baik, kita lanjutkan. Qul huwallahu ahad. Nah, selanjutnya pada lafaz Allah atau lafzul jalalah, karena didahului oleh huruf hidup yang bertanda atau yang berharokat fathah, maka mesti dibaca tebal. Wallahu, 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 qul huwallahu ahad, wallahu. Dibaca tebal, tidak boleh dibaca tipis atau tarqiq, tidak boleh. Mesti dibaca tafkhim. Kalau dibaca tipis bunyinya beda. Qul huwallah. Nah, itu keliru juga. Baik, kita lanjutkan. Qul huwallahu ahad. Nah, pada lafzul jalalah panjangnya itu 2 harokat. Tidak boleh kita lebihkan jadi 3 bahkan sampai lebih dari 3 harokat. Enggak boleh. Banyak kadang dari kita yang ingin melantunkannya dengan irama yang merdu,
tapi melebih-lebihkan daripada hukum-hukum yang telah berlaku atau hukum tajwid yang telah berlaku pada ayat tersebut. Maka itu juga sebuah kesalahan. Sekali lagi, ketika kita ingin menerapkan yang namanya irama dalam membaca Al-Quran, maka irama yang mengikuti hukum bacaan, bukan hukum bacaan yang mengikuti irama. Baik. Selanjutnya, ahad. Ahad. Nah, pada kalimat ahad, di situ jelas terlihat huruf H. Huruf H. Nah, huruf H maksudnya terletak pada tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian tengah. Maka tidak boleh kita merubahnya menjadi huruf H. Huruf H, tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Sebuah kekeliruan juga ketika kita membalikkannya. Kita baca ahad. Tentu salah. Ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Baik. Ayat pertama sudah kita cari di mana titik sering terjadi kesalahan. Nah, barangkali dari sahabat yang ingin mencoba melafalkan ayat pertama, dipersilahkan. Silahkan angkat tangan saja. Ya, ada Ibu Uli. Boleh, Ibu? Naam, Ustaz. Dimulai dengan istihadzah enggak, Ustaz? Boleh, Ibu. Mau langsung ke ayatnya juga boleh. Oh, langsung ke ayatnya boleh, Ustaz. Boleh, boleh. Tidak Jadi apa. disir aja ya. Karena sudah kita mulai. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Boleh sekali lagi, Ibu? Nah, Ustaz. Qul huwallahu ahad. Insyaallah. Nah, baik. Kita coba perbaiki satu demi satu, Ibu ya. Nah, Ustazah. Tafadhol. Baik. Nah, tadi pelafalannya, Masya Allah, sudah cukup baik. Namun memang terdapat atau harus ada yang harus diperbaiki gitu. Terutama pada huruf lafzul jalalah atau lafaz Allah yang didahului oleh huruf hidup yang bertanda fathah atau huruf waw yang kita lihat di ayatnya. Nah, Qul huwallahu. Coba Ibu, huwallahu. huwallahu. Nah, baik. Huwallahu. Huwallahu. Insyaallah. Nah, jadi seperti itu Ibu ya. Pada ketika huruf lamnya juga mesti diperjelas penyebutannya dalam lafzul jalalah. Baik, Ibu, mungkin nanti bisa diperbaiki kembali penyebutannya, Masya Allah. Semoga terus istiqomah Ibu ya. Insyaallah, Ustazah. Mohon doanya. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum Ibu. Insya Allah. Selanjutnya ada Ibu Qurratul Aini. Boleh Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Boleh sekali lagi Ibu? Qul huwallahu ahad. Masya Allah. Ahsan Ibu, bacaan Al-Qur'annya pada surah Al-Ikhlas ayat pertama. Masya Allah sudah ahsan. Mohon dipertahankan lagi Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Aini. Kita masih ada dua kesempatan lagi untuk dua orang. Tentunya ada Ibu Saidatun Nafisa. Boleh Ibu?
huwallahu ahad. Boleh diulang lagi, Bu? Boleh diulang sekali lagi, Bu? Qul huwallahu ahad. Baik. Masya Allah, bacanya sudah baik. Namun ada juga yang perlu diperbaiki. Yaitu pertama, pada huruf lam yang bertanda sukun di kalimat kul. Nah, ketika kita menyebutkan huruf lam, agar dia tidak seolah memantul atau seolah-olah ada qalqalah, maka kita perlu habiskan terlebih dahulu suaranya pada huruf lam sukun tersebut. Qul langsung disambut. Qul huwallahu, agar tidak terdengar seperti kule, kule. Nah, maka habiskan terlebih dahulu suaranya. Qul huwallahu ahad. Boleh sekali lagi, Bu? Qul huwallahu ahad. Nah, selanjutnya pada huruf dal yang diwakafkan, yang di akhir ayat itu pada kalimat ahad. Karena huruf dal merupakan huruf qalqalah, maka ketika dia sukun atau diwakafkan ketika berada di akhir kalimat, mesti dipantulkan bunyinya. Ahad, ahad. Qul huwallahu ahad. Boleh sekali lagi, Bu? Qul huwallahu ahad. Baik. Nanti boleh terus diperbaiki lagi, Bu, ya, di rumah. Dan boleh juga nanti kalau memang juga berlangganan di Qur'an, nanti distorkan ke ustadz-ustadzahnya melalui fitur store ayat. Insya Allah kita bimbing seterusnya melalui aplikasi. Insya Allah. Jadi belajarnya continue, insya Allah. Baik. Dan terakhir untuk ayat pertama, yaitu sebentar. Ada Kak Ana Nadia. Boleh Kak Ana? Kak Ana Nadia boleh? Dinyalakan terlebih dahulu mic-nya. Baik. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah panggil ibu ya Ustadz. Bilang ada aja. Gimana, Kak? Gak usah panggil ibu. Masih kecil. Oh iya, iya. Oh, baik. Untuk di Ana, boleh dibaca ayat pertama? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Insya Allah. Semangat terus, Dik, ya. Nah, baik. Ya. Nah, kita coba koreksi atau kita coba perbaiki satu persatu. Insya Allah. Tadi juga sama pada kalimat lafzul jalalah atau lafaz Allah, maka perlu ditebelin. Qul huwallahu, wallahu. Qul huwallahu. Nah, selanjutnya pada kalimat ahad, ahad. Qul huwallahu ahad. Pada kalimat ahad, huruf ha itu makhrajnya terletak pada tenggorokan bagian tengah.
Jadi ketika kita membunyikan huruf ha yang sifatnya hamas tentunya mengalirnya nafas, maka bunyinya mesti tepat pengeluarannya dari tenggorokan bagian tengah karena makhrajnya di situ. Ha, hi, hu. Qul huwallahu ahad. Boleh coba sekali lagi, Dek? Qul huwallahu ahad. Nah, Masya Allah. Nanti boleh dipelajari kembali, Dek ya. Ditingkatkan lagi. Allah. Semoga terus istiqomah, ikut belajar dimanapun itu. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, ayat pertama untuk kesempatan kepada sahabat-sahabat nanti akan kita berikan lagi tentunya di ayat kedua. Nah, menariknya di ayat pertama ini ketika kita membacanya waqaf atau berhenti, maka ya hukumnya tentu menjadi qalqalah sughra, kubro karena waqaf. Qalqalah kubro yaitu qalqalah yang besar. Ahad, ahad. Namun yang perlu kita ketahui ketika kita ingin membacanya dengan wasal atau dilanjutkan, maka akan ada perubahan di sana. Di mana perubahannya? Nah, itu akan jadi hal yang menarik tentunya. Nah, saya akan baca terlebih dahulu dengan dua cara pembacaan. Nanti sahabat-sahabat yang berhadir boleh memilih bacaan yang tepat, yang bacaan pertama atau bacaan yang kedua. Oke, baik. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Suara pertama. Suara kedua. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Nah, kira-kira nih kepada sahabat semua. Suara pertama atau suara kedua yang tepat? Baik, ada di komentar suara pertama, suara pertama. Ada yang suara kedua juga. Oke. Oke, ada yang satu. Oke, baik. Nah, menarik. Karena jelas terdapat perbedaan pendapat antara suara pertama dan suara kedua. Baik. Jawabannya yaitu suara pertama. Kenapa suara pertama? Padahal dalam ayat ini nggak ada tuh huruf nun, terus huruf alifnya atau hamzahnya di situ, itu justru hilang. Nah, itu kan menjadi pertanyaan tentunya. Kenapa demikian? Kita akan bahas. Baik. Dalam kaidah penulisan bahasa Arab, ketika fathatain, dhammatain atau kasratain atau tanwin lah kita bahasakan, bertemu dengan alif lam, nah, maka mesti ada bantuan yang namanya nun wiqayah atau nun waqayah atau nun wasal juga namanya sama. Bantuannya namanya nun wiqayah atau nun wasal. Seperti apa bentuk nun wasal? Nah, kalau kita lihat di layar di layar kan di monitor kita di surah Al-Ikhlas ini nggak ada karena memang dia waqaf posisinya. Namun ketika kita ingin menyambungkan atau mewasalkannya ada namanya nun wiqayah dan memang harus ketika kita mewasalkannya mesti ditambah dengan nun wiqayah dan menghilangkan satu tanwin dibaca normal atau kalau dia fathah jadi fathah biasa, kalau dia dhammatain jadi dhammah, kalau kasrotain jadi kasroh. Seperti ayat ini, ketika kita mewasalkannya, maka suara pertama tadi yaitu
Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, ingin melihat contoh yang lebih dalam lagi. Ketika kita buka surah ini tentunya tidak terdapat huruf nun wiqayah. Nah, kalau ingin yang melihat langsung, ini kan masih kata aslinya nih kalau di ayat ini nih. Ingin melihat contoh nun wiqayah itu yang kayak gimana sih? Nah, boleh teman-teman atau sahabat semuanya buka surah Al-Qiyamah ayat 12. Surah Al-Qiyamah ayat 12. Nah, jadi kita ingatkan sekali lagi bahwa ketika ada tanwin bertemu dengan alif lam di belakangnya, maka tanwin tersebut ia melebur menjadi tidak tanwin, atau kalau dia fathatain menjadi fathah, kalau ia dhammatain menjadi dhammah, kalau kasratain menjadi kasrah. Nah, huruf nun yang tadinya tidak ada nun kecil, dia tetap berharokat kasrah. Nah, kita lihat pada surah Al-Qiyamah ayat 12. Kata asalnya sebenarnya bukan yauma idzinil mustaqor, tapi yauma idzin al-mustaqor. Kata asalnya ila rabbika yauma idzin al-mustaqor. Cuman karena memang kaidah penulisan bahasa Arab, ketika ada tanwin bertemu dengan alif lam, maka huruf yang berharokat tanwin tadi melebur menjadi tidak tanwin lagi, dia tetap hidup dengan harokat asalnya, lalu ditambahlah nun wiqayah tadi atau nun wasol yang berharokat kasrah tentunya. Maka ini menjadi ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Begitu juga yang terdapat pada ayat 30 surah Al-Qiyamah, sama. Nah, ila rabbika yauma idzinil masaq. Kalimat asalnya yauma idzin al-masaq. Maka tidak boleh kita baca yauma idzil masaq, enggak boleh. Mesti tetap kita tambahkan dengan nun wiqayah atau nun wasol. Barangkali ada yang ingin mencoba untuk kedua orang membaca surah Al-Ikhlas dengan wasol, ayat pertamanya wasol ke ayat kedua, tentunya dengan menambahkan nun wiqayah atau nun wasol. Dipersilakan angkat tangannya di Zoom. Baik, ada Bapak Eka Purwanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, istiqomah terus Bapak ya. Insya Allah. Nah, sahabat-sahabat Qur'an semuanya, jadi di Qur'an itu selain memang kita ada Zoom di setiap ahadnya, jadi di setiap hari Senin sampai hari Jumat kita itu ada kelas di live TikTok juga, sama kita bedah surah dan juga kita belajar irama-irama dalam seni membaca Al-Quran. Nah, Masya Allah, Bapak Eka Purwanto ini salah satu yang istiqomah selalu hadir ketika ada kelas dari Quran. Masya Allah, istiqomah terus Bapak. Amin. Karena kami pemula Ustadz. Iya, Masya Allah, semangat terus Bapak. Masya Allah. Izin tanya Ustadz, tadi nun wiqayahnya tadi ahadunil atau ahadunul? Ahadunil, Pak. Iya. Ahadunil. Iya. Insya Allah kami mencoba Ustadz. Siap.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Masya Allah. Untuk materi Nun Wiqoyah, Masya Allah sudah tepat Bapak. Jadi ketika untuk sahabat Qur'an semuanya tentunya, ketika lagi-lagi kalau kita ketemu dengan huruf yang berharokat tanwin, yang huruf tersebut bertemu dengan alif lam setelahnya, walaupun di situ tidak terdapat Nun Wiqoyah, maka cara membacanya tetap mesti dibaca kalau kita wasol tetap mesti dibaca nun wiqoyah atau ditambah nun wiqoyah. Masya Allah. Ahsan Bapak, materi nun wiqoyahnya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Pak. Masya Allah. Ibu Tuti Andriani sepertinya ingin mencoba. Boleh Ibu? Ibu Tuti Andriani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahadunillahu. Astagfirullah. Maaf Ustaz. Qul huwallahu ahadunillahu shamad. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah Ibu, untuk materi nun wiqoyahnya ahsan. Nah nanti untuk yang lainnya mungkin untuk huruf shad, penyebutan huruf shad boleh nanti diperbaiki di aplikasi Ibu ya. Untuk nun wiqoyahnya Masya Allah ahsan. Syukran Ustaz. Semangat terus Ibu ya, semoga terus istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz. Afwan Ibu. Baik. Oh, sepertinya ada satu lagi untuk materi nun wiqoyah, mungkin kesempatan terakhir untuk ada Bapak Hartadi. Insyaallah silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Baik, untuk dibaca wasolnya Bapak boleh dicoba? Wasol. Ya, dibaca wasol yang materi nun wiqoyah tadi. Oh ya, yang qul huwallahnya yang mana Ustadz? Yang ini. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, yang itu. Oh. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Gitu Ustaz? Kalau itu ketika kita baca waqaf. Oh, waqaf. Ya, kalau kita baca wasal, kita baca lanjut gitu dari ayat 1 langsung dilanjutkan ke ayat kedua, maka ada yang dinamakan nun wiqoyah. Wasal. Ya. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadu. Wahadulillah. Oh ya. Ya, ahadunillahus samad. Dunillah. Ya. Qul huwallahu ahadulillahus samad. Masya Allah. Nah, jadi kita ulang lagi Bapak ya. Jadi ketika ada tanwin, huruf-huruf yang berharokat tanwin, ketika bertemu dengan alif lam, nah pada kalimat, pada lafaz Allah ini kan ada alif lamnya ini Bapak. Ya, alif. Atau lafzul jalalah di situ kan. Ketika huruf yang berharokat tanwin tadi ketemu dengan alif lam, maka dalam kaidah bahasa Arabnya, ketika kita ingin mewasolkannya atau melanjutkan bacaan, maka harus ada yang namanya nun wiqoyah atau nun yang kecil di bawah alif. Nah, Oh ya.
Yang tadi contohnya yang telah kita buka di surah Al-Qiyamah ayat 12 dengan 30 salah satu contohnya. Yang memang ada nunnya begitu. Lantas kenapa di surah Al-Ikhlas ini tidak ada nunnya? Karena memang dia ayatnya pertama memang terpisah, namun tetap ketika kita ingin membacanya wasal atau dilanjutkan, maka nun wiqayah tetap ada di dalam melafalkannya. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, kalau kan Ya. Baik, lanjut kita ke ayat yang kedua. Tadi ayat yang pertama dan plus nun wiqayahnya sudah kita bahas. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Allahus Samad. Allahus Samad. Nah, ayat yang kedua, yang pertama ada lafzul jalalah. Lafzul jalalah di sana tentu tebal karena sebelumnya itu jelas berharokat fathah. Setelah lafaz Allah di sana kita lihat ada alif lam dan kemudian ada huruf shad yang bertanda tasydid. Nah, di sana ada yang namanya hukum alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam syamsiyah? Alif lam syamsiyah itu yaitu ketika ada alif yang mati, lam yang mati, lalu setelahnya ada huruf yang hidup yang disertai dengan tasydid. Atau ada dua definisi, yang satunya lagi alif yang mati dan lam yang hidup disertai tasydid, lalu setelahnya ada huruf yang hidup. Nah, itu alif lam syamsiyah. Nah, bedanya dengan alif lam qamariyah, kalau alif lam qamariyah ada alif yang mati, lam yang bertanda sukun bertemu dengan huruf hidup. Nah, jadi bedanya tipis. Sebenarnya cukup lihat pada huruf lam yang bertanda sukun atau lam yang mati atau lam yang tasydid, seperti itu. Baik. Allahus Samad. Allahus Samad. Nah, pada ayat yang kedua salah yang sering terjadi, kesalahan umum yang sering terjadi pada kita yaitu tentu pada penyebutan huruf shad. Nah, huruf shad penyebutannya masih keliru barangkali. Huruf shad itu makhrajnya terletak pada ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah bagian dalam. Nah, posisinya ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah bagian dalam. Nah, akan keliru ketika huruf shad itu kita seolah-olah ada bunyi siulan so. Nah, itu keliru sebenarnya. Jadi huruf shad sebenarnya tidak ada yang diawali dengan seperti suara siulan di depan. Siul so. Nah, itu keliru. Karena banyak barangkali kita dapati dan mungkin memang belum menemukan daripada cara menyebutkannya, itu kita dapati bahwa menyebut huruf shad itu harus depannya itu seperti ada siulan, suara siulan, maka itu keliru. Yang jelas huruf shad. Nah, kenapa suaranya mengarah ke o? Karena isti'la atau terangkatnya pangkal lidah. So, si, su, so, si, su. Allahus Samad. Allahus Samad. Nah, yang kedua, kesalahan umum yang sering terjadi tentu pada huruf dal yang diwaqafkan. Salahnya di mana? Tentu banyak yang tidak dipantulkan dan ada juga yang melebih-lebihkan pantulannya. Namun yang memang betul merupakan kekeliruan yaitu ketika tidak dipantulkan atau tidak diqalqalahkan. Allahus Samad.
namun dibaca Allahus somad. Somad, Allahus somad. Nah, itu salah. Salahnya di mana? Karena huruf dal itu huruf qalqalah. Ketika dia di akhir kalimat diwakafkan maka jadi qalqalah kubro. Kalaupun dia di tengah kalimat dia bertanda sukun atau di tengah kata itu dia bertanda sukun, maka qalqalahnya qalqalah sugro. Itu saja bedanya. Nah, memantulkannya, nah ada dua pendapat ini. Qalqalah itu suara pantulannya ya kembali kepada hurufnya lagi. Somad. Somad. Tidak boleh kita seolah-olah menambah hamzah sukun di belakangnya. Allahus somad. De. Nah, Allahus somad. De. De-nya tadi itu. Jadi seolah-olah seperti hamzah sukun. Allahus somad. Mesti dibaca Allahus somad. Somad. Kan beda tuh. Somad. Somad. Nah, itu beda. Cuman ketika kita menemukan ada masyayikh kita atau guru-guru kita yang ternyata masih seperti bunyinya itu suaranya masih seperti ada hamzah sukun belakangnya, itu juga tidak masalah. Tidak sampai merubah arti kalau di situ. Karena memang ya lagi-lagi kita katakan bahwa tajwid itu ya kurang lebih fikih lah begitu. Terdapat juga beberapa perbedaan pendapat antar ulama. Dan itu sah-sah saja. Selagi perbedaan pendapat itu memang dari ulama yang kalangan ulama-ulama yang memang mereka bergerak pada bidang Al-Quran tentunya dan tentu memiliki sanad tersambung kepada Rasulullah. Nah, lagi-lagi kenapa berbeda? Nah, karena Al-Quran itu turun dalam bentuk suara. Nah, yang namanya suara bisa saja kemudian ketika Rasulullah sampaikan kepada sahabat ayat tersebut, nah sahabat-sahabat yang di dalam lingkup tempat yang sama barangkali sama bahasanya. Namun ketika sudah dari Arab-Arab yang lain bahkan Arab Badui, maka bahasanya beda. Maka kemudian tidak salah ketika kita menemukan terdapat perbedaan pendapat dalam hal hukum-hukum tajwid. Contoh seperti mad wajib sama mad jaiz. Ada yang mengatakan bahwa panjangnya ya sama-sama 5 harokat. Tapi ada juga yang mengatakan ada ulama yang berpendapat bahwa mad wajib itu 5 harokat atau 2,5 alif. Adapun mad jaiz itu bisa dibaca 2, bisa dibaca 4 dan bisa dibaca 6 harokat. Nah, itu kan sah-sah saja untuk perbedaan yang seperti itu. Tinggal kita memilih ikut yang mana saja. Yang penting tidak kita lebihkan daripada itu. Karena kita tidak ada kualifikasi untuk membuat hal baru dari yang sudah ada, yang ulama-ulama telah ajarkan kepada kita dan dalam kitab-kitab tajwid tentunya dibukukan dalam kitab tajwid, lalu sanadnya tersambung kepada Rasulullah. Baik. Kita lanjutkan. Ayat kedua, barangkali kita beri kesempatan untuk 2 orang, boleh? Yang ingin mencoba? Angkat tangannya di Zoom. Ya, baik. Ada Bapak Yausa, boleh Bapak? Bapak Yausa. Ya, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Jelas suaranya, Ustaz? Jelas. Agak serat-serat di sini. Aman.
Baik, silakan Bapak. Ini dibaca semuanya ya. Ayat keduanya Bapak. Ayat kedua ya. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahus samad. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sahabat sekalian, Bapak Yausa ini, kalau tidak salah saya, yang selalu setoran itu Bapak ya, Masya Allah Bapak ya. Nah, jadi Bapak Yausa, untuk sahabat sekalian, itu rutin beliau setoran di aplikasi, Masya Allah. Bapak Yausa masih membersamai? Ya, Iya. Nah, baik. Jadi, Masya Allah, ahsan Bapak, untuk ayat keduanya, yang perlu diperbaiki lagi pada huruf shadnya. Nah, huruf shadnya boleh ketika menyebutkan huruf shad, posisi pangkal lidah itu sedikit terangkat atau isti'ala namanya. Allahus samad. huruf shadnya Ustaz. Ya, huruf shad. Diulang lagi ya. So. Allahus samad. Bagaimana Bapak? Oke, sepertinya Ya sinyalnya nih Tat. gimana Bapak? Sinyalnya kurang bagus sih. Oh iya, Masya Allah. Baik, kalau begitu, bagaimana Bapak? Diulang lagi ya Tat. Boleh sekali lagi Bapak. Allahus samad. Masya Allah. Nah, semangat terus Bapak ya. Ahsan bacaannya. Semoga terus istiqomah, ikut belajarnya, dan istiqomah pula dalam setoran ayat di aplikasinya. Masya Allah. Ahsan. Baik, sekarang ada Ibu Revi. Masya Allah Ibu, istiqomah terus Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahus samad. Masya Allah. Nah, untuk Ibu Revi, tadi sama seperti Oh Bapak ya, ya, seperti Bapak ya, oh ya Ustadz. ada huruf Ini shad belum, ya. iya belum bisa-bisa nih Ustadz. Enggak apa-apa Ibu. Yang penting terus istiqomah kita belajar, terus belajar kita. Karena ketika kita masih belajar, kesalahan yang terjadi ketika kita terus berusaha memperbaiki dalam melafalkan Al-Quran, itu dima'fu anhu atau dimaafkan dengan catatan kita masih terus belajar. Namun ketika kita sudah tahu bahwa kita ternyata masih ada kesalahan, tapi kita berdiam diri dan enggan untuk belajar, nah itulah yang sebuah masalah sebenarnya. Masya Allah. Baik, semangat terus Ibu untuk terus ikut kelas-kelas dari Qoro'a, dan tentunya jika juga setoran ayat di aplikasi, semoga terus semangat Ibu ya. Amin. Syukran Ustadz. Tuhan Ibu. Baik, sudah dua peserta yang mendapat kesempatan untuk melafalkan ayat kedua. Sekarang kita lanjutkan kepada ayat ketiga.
Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, pada ayat ketiga, pertama kita lihat terlebih dahulu hukum-hukum bacaannya, yaitu yang pertama ada mim sukun di sana. Mim sukun yang bertemu dengan huruf ya, maka dibaca izhar syafawi atau jelas di bibir. Lam yalid, lam yalid. Nah, kalau hukumnya izhar syafawi, yang namanya izhar itu kan jelas, tidak boleh panjang dan tidak boleh dengung. Nah, tidak boleh kita baca dengung itu. Lam yalid, tidak boleh, atau lam. Nah, lam itu kan udah panjang, dengung pula. Nah, itu nggak boleh. Maka mesti kita baca jelas atau pendek. Lam yalid wa lam yulad. Nah, hukum yang kedua di sana yaitu huruf dal sukun berada di tengah kata atau tengah kalimat, maka hukum bacaannya yaitu qalqalah sughra atau qalqalah yang ringan. Nah, qalqalah ringan ini cara membacanya tidak boleh memutus suara pantulan ke huruf berikutnya. Tidak boleh kita baca lam yalid wa lam yulad. Nggak boleh, tapi mesti kita sambungkan antara pantulan huruf dal sukun tadi ke huruf waw di sini. Lam yalid wa lam yulad. Yalid wa lam, yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ada qalqalah sughra, lanjut wa lam yulad, ada izhar syafawi lagi, yulad. Nah, ada qalqalah kubra di sana. Baik, untuk ayat yang ketiga barangkali kesalahannya tidak begitu sering kita jumpai ketika barangkali ada sahabat-sahabat yang menyetorkan di aplikasi. Nah, pada ayat ketiga ini tidak begitu sering kita jumpai, paling ketika membunyikan huruf dal sukun di tengah kalimat tadi atau qalqalah sughra. Yang sering kali itu yaitu pada memutuskan suara gitu. Kan nggak boleh itu. Mesti dibaca sambung atau tidak terputus bunyinya. Lam yalid wa lam yulad. Oke, baik. Ayat ketiga tidak begitu banyak yang perlu kita angkat dari sana. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat yang terakhir atau ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita akan bahas satu demi satu hukum yang ada di sana. Yang pertama ada walam, ada mim sukun di sana. Mim sukun ketemu dengan huruf ya, yaitu izhar syafawi atau jelas di bibir. Terus yakul lahu, kullahu. Nah, huruf lam di sana, walaupun huruf lamnya tidak terdapat tasydid, sekali lagi, walaupun huruf lamnya tidak terdapat tasydid, maka tetap cara membacanya yaitu walam yakul lahu. Kenapa demikian? Nah, kita bahas. Karena di sini terdapat hukum bacaan nun sukun. Nah, di situ kan ada nun sukun tuh setelah huruf kaf. Ada nun sukun ketemu dengan huruf lam. Nah, kalau nun sukun ketemu dengan huruf lam, maka cara membacanya yaitu idgham bila gunnah. Idgham itu artinya memasukkan, bi artinya dengan, la artinya tidak, gunnah artinya dengung, memasukkan dengan tidak dengung. Idgham bila gunnah. Nah, maka ketika membacanya mesti dimasukkan nun sukunnya ke huruf lam. Tidak boleh kita pisah. Tidak boleh kita baca seperti ini. Walam yakun lahu. Yakun lahu. Enggak boleh. Mesti kita masukkan. Walam yakun lahu. Kendati pun di huruf lam tidak terdapat tasydid. Karena ada beberapa mushaf itu tidak disertakan tasydid pada huruf lamnya.
Kenapa demikian? Bukan karena berbeda tulisannya, bukan. Tapi memang karena tasydid di sini untuk memudahkan kita mengidgham bila gunnahkan hukum bacaan ini. Nah, jadi memang pada kitab-kitab tajwid, nah sering kita jumpai itu kan hukum yang pertama kita temui itu hukum nun sukun dan tanwin, terus hukum mim, karena itu barangkali sebagai dasar. Ya, jadi banyak-banyak kitab tajwid yang kita pelajari, rata-rata itu dimulai dari bacaan hukum nun sukun atau tanwin. Setelahnya baru lanjutkan mim sukun dan mad, terus ada lam atau ro. Nah, seperti itu. Baik. Jadi dibaca idgham bila gunnah, masukkan dengan tidak dengung. Kalau tidak dengung berarti sudah pasti tidak boleh panjang karena tidak dengung. Tidak boleh kita baca walam yakun lahu. Nah, itu menggantung suara pada bacaan atau pada hukum idgham bila gunnah, itu kesalahannya salah fatal. Atau dalam dunia musabaqah tilawatil Quran atau MTQ itu masuk dalam salah jali, yang salahnya fatal banget gitu. Dan biasanya kalau udah salah jali itu di MTQ, di dunia MTQ itu untuk mendapatkan poin yang tinggi sangat sulit. Dan bahkan tidak bisa masuk ke final. Oke, sedikit saja kita bahas itu. Lanjut, lahu. Nah, huruf ha dhammir ketemu dengan kebetulan hak dhamirnya di situ disifati dengan mad asli atau mad tabi'i. Nah, bagaimana ciri-ciri hak dhamir disifati dengan mad asli atau mad tabi'i? Nah, kalau dia dhammah, yang tadinya dhammahnya seperti angka 9, sekarang dhammahnya terbalik jadi kayak angka 6. Nah, itu kan karena disifati oleh mad asli atau mad tabi'i. Yang tadinya normal tidak dibaca panjang, yang ini karena dia disifati dengan mad asli atau mad tabi'i, maka dibaca panjang 2 harokat. Lahunya, hu-nya itu dibaca 2 harokat. Sama juga kalau dia harokatnya kasroh atau fathah. Kalau dia disifati dengan mad asli atau mad tabi'i, maka dibaca panjang 2 harokat. Cara melihat dia disifati dengan tidak, bagaimana? Kalau dia fathah, biasanya ada kayak alif kecil di atasnya, di atas huruf ha dhamir itu. Kalau dia kasroh, seperti ada alif kecil juga di bawah hak dhamirnya. Nah, itu dia disifati. Nah, ketika hak dhamir disifati dengan mad asli atau mad tabi'i, lalu ketemu dengan huruf hidup, setelahnya itu selain hamzah, nah selain hamzah, maka hukum bacaannya matsilah qasirah. Matsilah qasirah. Kenapa dibaca qasirah? Karena dia tidak bertemu hamzah. Kalau dia hak dhamir yang disifati dengan mad asli ini bertemu dengan hamzah setelahnya tadi itu, maka dia tidak lagi matsilah qasirah, tapi matsilah tawilah, panjang, tawil, panjang dia. Dan bacanya juga panjang. Karena dia tadi hak dhamirnya sudah disifati dengan mad asli, ketemu pula dengan hamzah, maka dibaca panjang. Yang tentunya dalam kedua hal ini, hak dhamir dengan huruf setelahnya itu tidak mungkin berada dalam satu kata. Pasti katanya berubah atau beda kata. Bukan katanya berubah, maaf, tapi beda kata. Nah, katanya yang beda. Lanjut. Kalau dia matsilah tawilah itu dibaca panjang, 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Tapi lebih afdolnya tentu dibaca panjang. Kan 5 pun boleh, enggak apa-apa.
Karena untuk membedakan tentunya antara matsilah qasirah dan matsilah tawilah. Jadi kalau yang tawilah baca panjang aja, nggak apa-apa. Kayak mad wajib itu nggak apa-apa. Karena kalau tawilah pasti di atasnya itu dibantu dengan tanda bendera di atasnya. Nah, yang tentu sahabat sekalian sudah pada tahu. Oke, lanjut. Kufuwan ahad. Pada kalimah kufuwan ahad terdapat hukum bacaan izhar halqi, yaitu tanwin bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Terus ada hukum bacaan qalqalah kubro, yaitu huruf qalqalah yang diwakafkan tentunya pada akhir kalimat. Nah, walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Oke, barangkali dari sahabat ingin mencoba, kita buka untuk dua peserta juga. Karena jamnya sudah menunjukkan pukul 20:36. Oke, di sini ada Bapak Al-Fatan. Boleh Bapak? Coba yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, adik ya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh sekali lagi adik? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, tabarakallah. Baik, jadi adik pada kalimah ahad, nah qalqalah kubronya mesti diperjelas tentunya adik ya. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Boleh coba pada kalimah ahad. 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 Nah, seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Ahsan adik. Istiqomah terus ya, belajar ngajinya, semangat, biar semakin fasih tentunya bacaan Al-Qur'annya. Amin ya rabbal alamin. Barakallah adik. Ya, terima kasih ya Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada Bapak M. Nur. Boleh Bapak? Adik. Oh iya, adik ya. Oh iya. Sama, kita ada di Muhammad Nur ya, Dik ya? Iya. Masya Allah. Baik, silakan adik dicoba ayat ke-4-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, tabarakallah. Nah, untuk di Nur pada kalimat ahad. Nah, huruf ha di situ makhrajnya terletak pada tenggorokan bagian tengah. Jadi baca ahad, ahad. Coba deh, ahad. Ahad. Nah, seperti itu. Jadi antara huruf ha dan huruf ha itu bedanya, yaitu kalau huruf ha itu tenggorokan bagian tengah, ha, hi, hu. Nah, kalau huruf ha itu tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Jadi mesti jelas perbedaannya, Dik ya. Ya. Insyaallah istiqomah terus, Dik, belajar Al-Qur'annya, semoga semakin fasih bacaan Al-Qur'annya dan semoga bisa menjadi hafiz Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz. Wan.
Baik, sepertinya masih ada satu lagi untuk satu kesempatan. Di sini ada di Ghazia Hafizah Firdaus. Masya Allah. Adik atau bapak ini? Adik ya Ustadz. Oh iya, adik juga ya. Jadi Masya Allah, kita malam hari ini, sahabat-sahabat, ditutup dengan yang mencoba membaca itu adik-adik semua, Masya Allah. Adik-adik saja semangat luar biasa. Oke, silakan Dik baca ayat keempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Masya Allah. Nah, untuk di Hafizah Firdaus, pada kalimat walam yakul lahu, nah walam di situ tidak boleh didengungkan, harus dibaca jelas dia. Walam yakul lahu. Boleh coba deh, walam yakul lahu. Walam Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, baik, walamnya sudah betul. Selanjutnya sama seperti di Nur tadi yang pertama tadi ya. Nah, pada kalimat ahad. Nah, huruf ha itu makhrajnya di tenggorokan bagian tengah. Ahad. Boleh coba? Ahad. Oh ya. Nah, nanti diperbaiki kembali deh ya. Ya. Semangat terus, semoga benar-benar menjadi hafiz sebagaimana namanya, Masya Allah. Ghazia Hafizah Firdaus, Masya Allah. Amin. Barakallah di Ustaz. Afwan. Baik, untuk sahabat semuanya, barangkali ini sebagai penutup yang paling akhir lagi tentunya, dibuka satu saja pertanyaan untuk sahabat yang barangkali mengalami kendala selama ini ketika bagaimana belajar atau bagaimana melafalkan Al-Quran gitu. Dipersilahkan yang ingin bertanya, angkat tangannya di Zoom. Oh, sepertinya ada yang bertanya di ini nih. Di kolom obrolan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana agar nafas panjang? Oh ya, baik. Oke, sudah ada yang bertanya, bagaimana agar nafas panjang? Tentunya dalam melafalkan Al-Quran. Jadi memang benar bahwasanya ketika kita melafalkan Al-Quran, itu kita tidak boleh mencuri nafas di tengah kalimat. Itu tidak boleh. Kenapa demikian? Karena memutuskan nafas di tengah kalimat yang seharusnya tidak putus nafas kita itu seolah-olah itu bisa dianggap sebagai saktah. Iya, kalau memang di situ ada saktah, namun ketika tidak, maka itu sebuah kesalahan. Nah, lalu bagaimana caranya agar nafas kita bisa panjang ketika membaca Al-Quran? Trik yang pertama tentunya sebelum membaca ayat demi ayat, kita sudah menarik nafas terlebih dahulu. Itu yang pertama. Dan ternyata kalau memang nafasnya masih kurang mencukupi daripada ayat yang cukup panjang barangkali, nah dilihat daripada ayat tersebut, ada kemungkinan nggak untuk diwakafkan pada tengah kalimat? Tentu
melihat daripada wakaf, boleh wakaf atau tidaknya, kita mesti lihat wakaf ibtidanya. Nah, atau dilihat dari kalimat-kalimatnya. Jadi agar tidak keliru dalam mewakafkannya ketika memang ayatnya panjang. Namun ternyata jika memang tidak memungkinkan juga untuk melihat wakaf ibtidanya, maka ada trik tentunya untuk sahabat-sahabat semuanya, yaitu melatih agar nafas kita itu panjang. Kita bisa mulai dengan membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Nah, ini saya kasih tahu salah satu triknya. Misal, kita coba pada surah Al-Fatihah. Pada surah Al-Fatihah, kita coba tarik nafas terlebih dahulu. Saya kasih tahu teorinya terlebih dahulu ya. Tarik nafas terlebih dahulu. Dengan nafas yang dirasa maksimal lah kita menariknya. Setelah itu kita coba baca dengan bacaan yang dibaca ayat 1 sampai seterusnya itu tidak boleh mengambil nafas gitu. Contoh dari ta'awudz saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misal kalau sampai di situ, maka di situ dulu. Sampaikan di situ dulu. Kalau memang sudah pada tahap itu, nah coba untuk lanjutkan ke ayat berikutnya tanpa mengambil nafas. Pada surah Qul Huwallahu Ahad atau surah Al-Ikhlas pun bisa. Qul huwallahu ahadunillahu Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kalau misalnya belum mampu sampai situ, misalkan mampunya sampai di Qul huwallahu ahadunillah, ternyata sampai kalimat as-samad itu tidak mampu. Tidak apa-apa, usahakan dulu biar sampai. Nah, maka lama-lama itu akan sampai juga. Biasanya seperti itu. Kalau memakai trik dengan membaca Al-Quran. Nah, yang kedua tentu dibarengi dengan olahraga juga. Ketika kita ingin nafas yang lebih leluasa gitu, atau panjang. Nah, olahraganya bagaimana? Bisa jogging atau berlari kecil, cukup. Yang penting agar rongga-rongga pada tubuh kita itu terbuka, begitu. Tidak tertutup rongga-rongganya. Jadi ketika kita punya rongga yang terbuka, kita ngambil nafas enak, bahkan kita 2 baris pun oke itu. Ayat yang panjang barangkali. Bahkan dengan bacaan tilawah. Gimana bacaan tilawah? Ya seperti yang biasa kita dengar, ada Ustadz Syamsuri Firdaus, itu kan panjang sekali nafasnya. Nah, seperti itu. Ketika kita biasa dengan olahraga, biasa pula dengan melatih pernafasan, insya Allah bisa kita juga melafalkan Al-Quran tanpa terputus-putus nafasnya di tengah kalimat, insya Allah. Jadi itu trik sedikit, tips sedikit dari saya. Baik, jam sudah menunjukkan pukul 20:49, yang artinya perjumpaan kita pada malam hari ini barangkali cukup sampai di sini, insya Allah. Kepada sahabat semua yang sudah berhadir, Masya Allah dari awal, ataupun barangkali yang dari pertengahan juga, Masya Allah, semoga pertemuan kita pada malam hari ini menjadikan Allah lunakkan hati kita untuk terus istiqomah belajar dan terus belajar Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Duduknya
kita dalam majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, itu bahkan dalam hadis Rasulullah sampaikan demikian. Maka terus istiqomah, dan sekali lagi kami ingatkan bahwa setiap Senin hingga Jumat Qoro'a ada kelas live TikTok, yaitu kita bedah surah juga, hukum-hukum bacaan, dan juga bagaimana menerapkan irama-irama dalam seni membaca Al-Quran. InsyaAllah. Sekian. Oh ya, untuk jamnya biasanya dimulai dari jam 4 sore atau 16 lewat begitu, dan tentunya biasanya lagi lebih sering di jam 16.30 hingga jam 17 lewat berapa gitu. Jadi silahkan berhadir. Kita juga bedah surah di sana. Kita bisa jumpa kembali di sana, dan juga bisa tentunya mencoba membaca surah-surah yang kita pelajari sebagaimana kita belajar di Zoom ini. Baik, saya Syukron Hadi pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi atau kesalahan dalam bertutur kata. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.